Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa kaum muslimin, para pecinta halqah dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan materi halqah yang kelima. Setelah 2 minggu yang lalu kita mengupload halqah yang keempat. Mungkin Anda semua sudah menunggu-nunggu bagaimana halqah yang kelima. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita. Masih di dalam bab Saksiyah al-Islamiyah. Kemarin kita juga sudah menjelaskan tentang bagaimana itu saksiyah. Apa itu saksiyah? Apa itu kepribadian? Kepribadian itu tidak ada hubungannya dengan bentuk fisik. Tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Tapi kepribadian itu dibentuk oleh 2 hal. Yang pertama disebut akliyah. Bagaimana dia berpikir. Yang kedua disebut dengan nafsiyah. Bagaimana dia berbuat. Maka akliyah dan nafsiyah itulah yang membentuk kepribadian. Apabila akliyah dan nafsiyahnya itu seirama, satu pemahaman, maka dia dikatakan memiliki as-saksiyah mutamayyizah. Kepribadian yang khas, di mana akliyah dan nafsiyahnya sama. Jadi ketika dia cara berfikirnya Islam dan cara berbuatnya Islam, maka dia memiliki namanya kepribadian Islam. Tapi ada juga orang yang akliyahnya Islam, tapi berbuatnya tidak Islam. Maka tidak bisa dikatakan dia memiliki saksiyah Islamiyah. Tapi ada juga orang akliyahnya tidak Islam, tapi nafsiyahnya Islam. Maka tidak dikatakan juga dia memiliki saksiyah Islam. Mungkin dia dikatakan dengan split personality, kekacauan kepribadian. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin, dimanapun Anda berada, kita harus memiliki akliyah dan nafsiyah Islam. Oleh karena itu, pada pertemuan yang kelima ini, halqah yang kelima ini, dan pertemuan yang kedua di dalam kajian saksiyah ini, kita akan bercerita tentang bagaimana membentuk dan memperkuat saksiyah Islam. Apa yang akan kita bahas ya di dalam pembahasan kita kali ini? Kita akan membahas agar Anda semua memahami ya bagaimana cara membentuk, bagaimana cara memperkuat kepribadian Islam. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Ada lebih kurang 5 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana cara membentuk saksiyah Islam. Yang kedua, bagaimana cara membina saksiyah. Satu membentuk, yang kedua membina. Yang ketiga, bagaimana kita mengenal bentuk atau tampilan saksiyah Islam dan keunikannya. Dan yang keempat, bagaimana cara memelihara keutuhan saksiyah Islam. Karena bisa jadi kepribadian Islam itu bisa naik, bisa turun. Bisa berubah, bisa hilang. Oleh karena itu bagaimana kita memeliharanya. Dan yang kelima, bagaimana kita mengenal saksiyah Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas tentang makna kepribadian. Yang paling tampak dalam kepribadian manusia adalah perilaku, as-suluk. Jadi kalau kita melihat seseorang, kita hanya akan tahu, akan nampak oleh kita suluknya, ya, perilakunya ya, dalam kehidupan. Dan pola perilaku di dalam kehidupan itu sangat tergantung kepada al-mafahim, pemahamannya yang terkait dengan bagaimana dia berpikir. Dan kecenderungannya yang terkait dengan bagaimana dia berbuat. Jadi kalau kita perhatikan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Ketika seseorang berpikir, dia melihat fakta. Kemudian dari fakta yang ada itu akan timbul pemikiran. Ya, nah, dia akan mendapatkan maklumat, pengetahuan. Dari maklumat itu tumbuh yang namanya al-fikr, pemikiran.
ketika dia berpikir akan menimbulkan namanya al-mafahim, pemahaman. Ya, dari pemahaman itu akan timbul namanya al-muyul, kecenderungan. Jadi pemahaman seseorang terhadap sesuatu akan mempengaruhi kecenderungan seseorang terhadap sesuatu itu. Sebagai contoh umpamanya, ketika Anda melihat orang yang Anda sukai, itu kecenderungan Anda itu berbeda dengan ketika melihat orang yang Anda benci. Contoh umpamanya, ketika ada orang yang kita sukai itu lewat umpamanya, maka kita akan dari jauh hari senyum sudah dipasang, ya. Kemudian mata bersinar-sinar, berbinar-binar menyambut kedatangannya. Dan ketika kita bertemu, maka senyum akan mengembang. Itulah suluknya perbuatannya. Tapi ketika kita melihat orang yang kita benci, jauh tampak oleh kita baru, jauh matur, nampak oleh kita. Apa yang akan terjadi? Kecenderungan kita muncul, mukanya mengkerut, wajah ciliknya datang. Siapa yang ketibo? Nah, kok tibonya, kok datang dia, ya? Maka wajah cilik langsung dipasang. Begitulah suluknya. Jadi pemikiran mempengaruhi pemahaman, pemahaman itu mempengaruhi al-muyul, kecenderungan, dan kecenderungan itu mempengaruhi yang namanya as-suluk, ya, mempengaruhi namanya tingkah laku. Dengan demikian, kepribadian seseorang terbentuk dari dua unsur. Yang pertama disebut akliyah, yang kedua disebut nafsiyah. Bagaimana dia berpikir dan bagaimana dia berbuat. Jadi kecenderungan dia itu siapa yang mengatur? Bagaimana dia mengatur kecenderungan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara membentuk sasya Islam? Supaya kita bisa memiliki sasya Islam, ya. Apakah kita harus hafal Quran 30 juz? Harus hafal ribuan hadis? Tidak begitu juga. Ya. Karena untuk memiliki, supaya seseorang itu memiliki sasya Islam, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita menanamkan akidah Islam. Tauhid. Nah, ketika ada orang bicara, yang pertama itu dakwahnya harus tauhid benar. Ya. Tapi tidak tauhid melulu. Karena setelah belajar tauhid, kita harus paham konsekuensi tauhid. Tapi kalau kita tidak bertauhid, tidak bisa kita melaksanakan konsekuensi dari tauhid. Ya. Masa belajar tauhid dari muda sampai mati tauhid saja. Ya. Kalau tauhid kajian kan sederhana. Bagaimana kita mengesahkan Allah. Bagaimana kita meyakini adanya Allah. Bagaimana kita meyakini Allah memberikan perintah kepada kita. Ketika kita yakin, percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu memerintahkan kita dengan segala seperangkat peraturannya, kita meyakini itu, kita sudah bertauhid. Betapa banyak orang hari ini, dia sudah menamatkan banyak kitab tauhid. Tapi ketika diajak menerapkan tauhid, ya tauhid dulu lah. Itu kan jadi persoalan. Ya. Kalau tauhid itu sederhana saja. Bahwa kita mengesahkan Allah SWT. La ma'buda illallah. Tak ada yang kita sembah kecuali Allah SWT. Bagaimana kita bisa menyembah Allah? Yang pertama kita harus yakin Allah itu ada. Maka dalam halqah pertama dan halqah kedua kita, ya, kita belajar tentang thariqul iman. Ya. Halqah kedua dan ketiga kita belajar tentang iman. Halqah pertama kita kemarin belajar tentang ihsanul amal. Halqah kedua, ketiga kita belajar thariqul iman. Itu pelajaran tauhid. Kita harus menanamkan akidah Islam ke benak siapa saja. Kalau dia ingin memiliki saksya Islam, ketika dia ingin memiliki kepribadian Islam, maka yang pertama kita tanamkan akidah Islam, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar iman, belajar thariqul iman, bagaimana kita beriman, dan kita belajar konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita setelah kita beriman, tauhid masuk ke dalam badan kita, paham kita akan tauhid, maka yang kedua,
menjadikan akidah Islam itu sebagai landasan berpikir. Jadi tidak cukup kita belajar tauhid. Belajar tauhid saja hanya sekedar maklumat, ya tidak berpengaruh apa-apa. Jadi kita setelah belajar tauhid, kita jadikan tauhid itu landasan setiap pemikiran kita. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang nampak oleh kita, ketika kita ingin mengambil kesimpulan sesuatu, berdasarkan tauhid tadi, berdasarkan akidah Islam tadi. Ya. Jadi oleh karena itu, tidak cukup kita bertauhid. Yang kedua, harus kita jadikan tauhid itu landasan berpikir. Segala sesuatu yang nampak, segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita ingin ambil keputusan, tanya tauhidnya, tanya akidahnya, benar apa tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita memiliki saksi Islam, menjadikan syariat Islam sebagai tolak ukur dalam mengendalikan tingkah laku kita. Ya. Jadi akidah adalah landasan berpikir kita, syariat Islam landasan berbuat kita. Jadi ketika kita berbuat harus tahu hukumnya, itu maknanya. Ya, maka dalam kaidah syara dikatakan al aslu fil af'al at-taqayyudu bil hukm syar'i. Asal setiap perbuatan itu terikat dengan syariat Islam. Artinya adalah dalam berbuat, dalam bertindak, kita harus menjadikan syariat Islam sebagai tolak ukur kita. Ya. Nah, kalau sudah begitu, kita sudah memiliki saksi Islam. Apakah jawaban itu kita pahami atau tidak? Kalau kita tak paham, tanya kepada yang paham. Kita mau mengerjakan sesuatu nih, kita tanya, menjadikan syariat Islam sebagai tolak ukur perbuatan kita. Tapi kita tidak tahu, ya tanya sama yang tahu. Gitu. Contoh, dia ingin berdagang. Bagaimana berdagang dalam Islam? Maka landasan berpikirnya sebegitu. Tanya, Pak menurut Islam berdagang ya? Le boleh pakai dukun berdagang go? Le boleh pakai jemaik berdagang go? Tanya. Maka dia bilang, berdagang itu harus sesuai dengan ketentuan Allah, tauhid. Kemudian ketika dia mau berdagang, cari ilmu berdagang menurut syariah. Setelah dia tahu bagaimana ilmu berdagang menurut syariah, dia jadikan syariat itu sebagai tolak ukur dia berbuat berdagang. Maka jadilah ketika dia berdagang itu dia memiliki saksiah Islam. Begitulah dulu di seluruh aktivitas perbuatan kita. Ya, di seluruh aktivitas perbuatan kita itu kita harus menjadikan syariat Allah SWT sebagai tolak ukur di dalam berbuat. Yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin dimanapun Anda berada, bagaimana cara membina saksi Islam? Ya, setelah tadi kita membentuk saksi Islam, sekarang bagaimana kita membinanya? Bagaimana kita mengawalnya? Ya, maka yang pertama, supaya saksi Islam itu harus tetap ada di kita, tetap tambah kuat di kita. Ya, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, meningkatkan akliyah Islam. Jadi akliyah Islam kita harus ditingkatkan. Dan bagaimana caranya? Kita meningkatkan akliyah Islam itu dengan cara mendalami sakofah Islam. Jadi kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita belajar ini tidak pernah berhenti. Tetap belajar dan belajar dan belajar sampai kita mati. Karena kalau kita pelajari Islam itu tidak akan pernah selesai. Yang tidak boleh adalah kita sombong. Kita merasa sudah pintar. Kita merasa sudah hebat. Itu yang tidak boleh. Sebab ketika kita merasa sudah hebat, kita sudah merasa pintar dan tidak perlu kepada yang lain, maka datanglah kesombongan. Kalau kesombongan itu adalah selendang Allah SWT. Jangan coba-coba mencabut selendang Allah. Karena Nabi mengatakan, salah seorang yang tidak akan diajak, yang tidak akan ditanya oleh Allah nanti di hari akhir, adalah orang yang mencabut selendang Allah SWT. Apa itu selendang Allah? Kesombongan. Dan kainnya adalah izzah, keperkasaan. Jadi karena itu kita
Kaum muslimin dimanapun Anda berada, jangan pernah Anda merasa sombong. Jangan pernah Anda merasa cukup. Mentang-mentang sudah belajar ke Timur Tengah, sudah cukup? Enggak. Mentang-mentang kita menjadi ketua ulama, kita merasa hebat? Tidak. Menganggap orang lain di bawah? Jangan. Karena itu kesombongan. Karena setiap kita punya kelebihan dan kekurangan. Ada yang lebih di sini, ada yang lebih di situ. Ada yang kurang di sini, ada yang kurang di situ. Oleh karena itu bagaimana kita kaum muslimin? Ya saling memberitahukan dengan cara yang ahsan. Maka Allah SWT menyuruh kita untuk senantiasa menyeru dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajalah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Oleh karena itu kita harus senantiasa mendalami thaqafah Islam sehingga akliyah kita naik, akliyah kita bertambah hebat. Kemampuan kita akan memahami hukum Allah bertambah tinggi. Bagaimana caranya? Ya membaca buku. Baca buku. Maka antum semua di rumah janganlah pelit untuk membeli buku. Walaupun sekarang PDF banyak, ya, buku-buku banyak disebar orang secara gratis, ya silakan, itu juga boleh dibaca. Tapi keluarkanlah uang untuk beli buku. Alhamdulillah saya pribadi punya buku lebih dari 1000 buku. Sebagian besar sudah dibaca. Ya tapi tidak hafal. Ya, tapi jelas kita sudah baca. Karena dengan membaca itu naik akliyah kita. Bertambah kemampuan kita melihat berbagai macam perkara. Ikut training, kalau ada training ikut. Anda pengusaha, ikut training pengusaha. Anda kerja kantoran, ikut training kerja kantoran. Bagaimana Islam mengatur usaha. Bagaimana Islam mengatur ekonomi. Bagaimana Islam mengatur pemerintahan. Ya, semuanya harus kita pelajari. Bagaimana Islam mengatur muamalah. Semuanya kita pelajari. Diskusi keislaman. Diskusi. Ya. Harus rajin diskusi. Bagaimana cara diskusi? Ya, cari orang yang pintar. Cari guru yang hebat. Cari kawan yang memiliki pemahaman yang bagus. Silaturahmi dengan para ulama. Alhamdulillah saya berusaha untuk silaturahmi dengan para ulama. Karena dulu ada nasihat yang datang kepada saya. Saya punya guru namanya dulu Buya Abizar Al-Ghifari. Saya sempat belajar sehari 2 hari saja. Kebetulan beliau orang meninjau ketika tahun 92, 93. Saya bertemu beliau umurnya sudah lebih dari 90. Mungkin sekarang beliau sudah tidak ada. Saya bilang sama Buya, Buya, tolong beri saya nasihat. Ketika itu saya masih mahasiswa, mau tingkat 2. Kemudian kita pesantren kilat di pesantren dia. Beri saya nasihat Buya. Apa kata Buya? Saya kasih anak 2 nasihat. 2 saja. Apa katanya? Yang pertama, menjada wajada. Bersungguh-sungguhlah engkau, maka engkau akan mendapat. Yang kedua, Buya menasihatkan kepada saya ketika itu, sering-seringlah duduk dengan para ulama. Sering-seringlah duduk dengan para ulama. Kenapa Buya? Karena itu akan melembutkan hati. Makanya kita harus sering-sering ketemu ulama. Insya Allah saya ya di sisa-sisa umur yang ada ini akan berkeliling menemui para ulama. Akan bertemu dengan mereka. Akan berdiskusi dengan mereka. Saling meminta dan memberi. Mana yang dia tahu kita minta. Mana yang kita tahu kita beri. Kita tidak boleh pelit. Tidak boleh pelit dengan ilmu. Begitulah diskusi ke Islam. Bertanya, halqah dan segala macam. Ini salah satunya halqah. Kalau halqah normalnya kita bertemu. Tapi hari ini, ya silakanlah Anda yang tidak punya kesempatan bertemu. Mudah-mudahan dengan menonton video ini, Anda bisa juga ikut belajar. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi saya. Sekali lagi saya ingatkan, yang belum subscribe silakan subscribe. Ya. Like, share, dan komen. Jika ada yang perlu kita diskusikan di bawah, ya komen saja sebanyak-banyaknya. Insya Allah mana yang bisa kita jawab, kita akan jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita meningkatkan nafsiyah Islam? Ya. Untuk meningkatkan nafsiyah Islam itu, kita harus senantiasa melaksanakan ibadah
dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa meningkatkan ibadah, melaksanakan ibadah dan ketaatan. Bagaimana caranya? Kita melaksanakan seluruh kewajiban. Maka kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan kita pisah-pisah. Oh, ini saya senang ini saya suka ini, maka saya ambil. Oh, ini saya tidak suka, tidak saya ambil, tidak boleh, ya. Maka di dalam pelaksanaan syariat Allah itu seluruhnya harus diambil. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Harus seluruhnya kita ambil. Tidak boleh kita ambil sebagian dan tidak boleh kita tolak sebagian, karena itu berbahaya. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Karena Allah mengatakan barang siapa yang berbuat demikian, ya, maka tidak ada balasan bagi mereka illa khizyun, kecuali kenistaan bagi mereka di dalam kehidupan dunia. Dan nanti pada hari akhirat kata Allah, ya, wa yauma fil akhirat yasuddu, ya, dia akan diberikan dengan azab yang sangat pedih, azab yang bersangatan. Jadi oleh karena itu kita janganlah memilih kewajiban yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah, usahakanlah semaksimal mungkin kewajiban yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, meninggalkan seluruh yang haram. Ini yang berat. Ini yang berat. Tapi kita harus berusaha dengan segala kemampuan kita, dengan segenap daya upaya kita menjauhi yang haram. Yang kedua. Yang ketiga, melaksanakan sebanyak mungkin yang disunnahkan. Nah, jadi kalau kewajiban seluruhnya harus kita laksanakan. Keharaman seluruhnya harus kita tinggalkan. Yang sunnah berusaha semaksimal mungkin, sebanyak mungkin melakukan yang sunnah. Bukan yang wajib ya, yang sunnah. Kemudian berusaha meninggalkan sebanyak mungkin yang makruh. Kemudian yang kelima, memilih hal-hal yang mubah itu yang bermanfaat. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita di hal-hal yang mubah, tapi tak ada manfaatnya. Maka untuk hal-hal yang mubah, pilihlah yang manfaatnya banyak. Maka prinsip musoleh wal mursalah, prinsip mengambil manfaat yang paling banyak, itu ada di hal-hal yang mubah. Tapi di hal yang wajib, tak ada pilihan kecuali melaksanakan. Dalam hal yang haram, tak ada pilihan kecuali meninggalkan. Di dalam hal yang sunnah, diharapkan, diusahakan kita untuk melaksanakan. Di hal yang makruh, diusahakan kita untuk meninggalkan. Sedangkan dalam hal yang mubah, carilah, pilihlah sesuatu yang banyak manfaat. Kalau tidak bermanfaat, jangan dibuang-buang waktu dengan sesuatu yang percuma. Yang kedua, bagaimana membina. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang keberapa lagi? Yang ketiga, ya. Bagaimana kita memperkuat saksi. Jadi untuk memperkuat saksi Islam, memperkuat kepribadian Islam kaum muslimin dimanapun Anda berada. Yang pertama, kualitas akliyah Islam erat kaitannya dengan pemahaman Islam yang dimiliki. Jadi kualitas akliyah itu sangat erat kaitannya dengan pemahaman Islam yang dimiliki. Oleh karena itu, dari hari ke hari, pemahaman Islam kita harus naik. Maka belajar dan belajar dan belajar. Yang kedua, Islam memberikan jalan dan dorongan pada setiap individu untuk meningkatkan pemahaman Islamnya. Maka ada seruan untuk kita untuk belajar. Ya, talibul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah oleh kalian ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah oleh kalian ilmu itu dari buayan sampai ke liang. Ada dorongan kepada manusia untuk menambah ilmunya, menambah maklumatnya. Sebab dengan maklumat bertambah pemahamannya.
Ketika bertambah pemahamannya, terbentuk kecenderungannya. Ketika terbentuk kecenderungannya, maka suluknya, perbuatannya itu akan mengarah sesuai dengan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam mewajibkan kepada setiap muslim untuk menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Toha ayat 114. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maka maha tinggi Allah yang sebenar-benarnya. Wala ta'jal bil Qur'an min qabli ay yuqda ilaika wahyu. Janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Wakul, katakanlah, Rabbi zidni ilman. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Rabbi zidni ilman. Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Jadi harus berusaha kita dari hari ke hari menambah ilmu. Apakah bertemu langsung dengan guru? Apakah mendengar seperti sekarang Anda tonton video ini? Ya, itu juga menambah ilmu. Maka jangan lupa subscribe. Jangan lupa tekan tanda loncengnya. Kenapa? Karena setiap ada video baru akan berdentang di channel Anda. Sehingga Anda tahu, oh ada video baru. Ada kajian baru. Ya. Itu salah satunya kita untuk belajar menuntut ilmu. Kemudian kita harus meningkatkan akliyah kita. Apakah cukup dengan baca Quran biasa saja meningkatkan akliyah? Tidak. Ya. Sebelum meningkatkan akliyah itu harus belajar, mendalami. Ya. Ketika belajar Al-Quran, kita belajar terjemahannya, belajar tafsirnya, dibaca hadisnya, dibaca terjemahan, dibaca syarah hadisnya. Maka ada hari-hari ke hari akliyah kita meningkat. Maka usahakanlah kita bersama-sama berusaha. Tidak ada yang hebat di dunia ini. Semuanya al-fakir. Orang-orang yang masih miskin akan ilmu. Karena Allah SWT memiliki ilmu yang maha luas. Yang kita hanya dapatkan setetes, mungkin tidak sampai. Kalau kata Rasulullah SAW, ketika tangannya dicelupkan ke lautan, itulah yang kita dapatkan. Dicelupkan tangan ke dalam lautan, diangkat. Air yang tersisa di tangan, itulah yang kita hanya dapatkan. Maka jangan pernah sombong kita. Jangan pernah merasa cukup. Jangan pernah merasa puas. Kita dari hari ke hari harus berusaha meningkatkan akliyah kita. Yang kedua, bagaimana cara kita memperkuat nafsiyah? Tadi kita bercerita bagaimana cara memperkuat akliyah. Sekarang kita bagaimana cara kita memperkuat nafsiyah Islam? Kualitas nafsiyah Islam erat kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendorong diri secara sungguh-sungguh dan istiqomah untuk senantiasa taat. Karena ketaatan itu datang dari diri kita. Masing-masing kitalah yang tahu apakah kita taat kepada Allah atau tidak. Di tengah orang banyak bolehlah kita seperti orang yang soleh, sorbannya besar, bajunya besar. Tapi apakah dalam kesendirian kita taat kepada Allah SWT? Hanya kita yang tahu. Kita minta ampun, astagfirullahaladzim. 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 Kita minta ampun kepada Allah SWT. Karena kita harus mendorong diri kita secara sungguh-sungguh untuk istiqamah dan taat kepada Allah. Secara khusus kita harus giat melakukan hal-hal yang sunnah. Apakah itu puasa sunnah, apakah itu sholat sunnah, apakah itu zikir, apakah itu membaca Al-Quran, dan senantiasa bertaubat, senantiasa membaca istighfar. Kan dalam Al-Quran dikatakan, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang berhak mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang-orang yang berbuat dosa, ya, wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang-orang yang berbuat fahisah, kerusakan, keburukan. Aw zalamu anfusahum, atau dia berbuat zalim kepada dirinya. Zakarullah, dia ingat akan Allah. Fastaghfaru li dzunubihim. Dia minta ampun akan dosa-dosa mereka. Maka Allah mengatakan wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang berhak mengampuni dosa
kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita kaum muslimin, kita harus berusaha meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Senantiasa bertobat kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan kita berusaha untuk tidak mengulangi dosa, tidak mengulangi kezuliman yang terjadi kepada diri kita. Padahal kita mengetahui. Kemudian bersikap wara untuk meninggalkan yang makruh dan menjauhkan diri dari hal-hal yang subhan. Nah, kita berusaha untuk meninggalkan yang makruh dan menjauhi hal-hal yang subhan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, Allah berfirman, apa kata Allah? Tidaklah bertakarub seorang hamba dengan sesuatu yang lebih aku sukai seperti bila ia melakukan amalan fardu yang aku perintahkan kepadanya. Jadi Allah mengatakan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melaksanakan yang fardu. Ya, yang fardu, yang wajib. Jangan sibuk mengurus yang sunnah. Sementara yang wajib tidak kita laksanakan. Kejarlah hal-hal yang wajib. Kejarlah. Kemudian hambaku senantiasa bertakarub kepadaku dengan nafilah. Dengan amalan-amalan sunnah. Hingga aku mencintai. Maka kalau kita ingin mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita harus senantiasa menjalankan kewajiban. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan yang haram. Kita tambah dengan nafilah. Sebab ketika kita tambah dengan nafilah, maka Allah akan mencintai kita. Apa kata Allah? Ketika aku telah mencintainya, maka akulah yang akan menjadi tangannya ketika memegang, menjadi kakinya ketika berjalan. Ketika dia meminta kepada aku, niscaya aku beri. Ketika dia minta tolong kepadaku, pasti aku tolong. Itu kata Allah. Amal hambaku yang paling aku cintai, kata Allah, an-nasihah, nasihat, dakwah. Jadi dakwah kewajiban. Maka dengan kita beraktivitas dakwah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ketika Allah mencintai kita, kaum muslimin dimanapun Anda berada, segala sesuatu tidak ada yang sulit, segalanya mudah. Karena semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat bagaimana kita meluruskan pandangan. Banyak kesalahpahaman dengan menganggap orang yang mempunyai saksi Islam harus seperti malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang mengatakan begitu. Bagaimana mungkin kita melakukan saksi Islam? Karena yang bisa seperti malaikat bukan. Ya, istilahnya orang yang memiliki kepribadian Islam itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah, bukan. Sebab dia tetap manusia. Yang namanya manusia itu tempatnya salah, nisyan. Khata' wan nisyan. Tempat salah dan lupa. Yang benar adalah orang-orang yang bersia-sia Islam adalah orang yang selalu berpikir Islami dan senantiasa berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin saja melakukan kesalahan, tetapi segera menyadari kesalahan itu dan tidak melanjutkannya, dan dia segera bertaubat kepada Allah. Makanya tadi, wallazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Itu. Jadi kalau kita sudah berbuat dosa, berbuat zalim, ingat akan Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa yang bisa mengampuni dosa kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang kita baca tadi, surah Al-Imran ayat 135. Ya. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Sikap seorang pribadi muslim, orang yang bersaksi Islam tidak pernah merasa paling suci. Ini perlu diingat. Merasa paling suci. Ada yang Quran santiang kemah, ada yang orang hebat kemah, ada yang segala orang, ada yang paling daki di Tuhan kemah. Kalian sadona rako, ada boleh. Merasa paling suci jangan. Merasa paling bertakwa jangan. Apalagi telah memiliki kunci surga. Sergu di tangan den kemah jangan. Wallahu la haula wala quwata illa billah. Kita tidak pernah tahu
apakah kita akan masuk surga atau tidak. Tapi kita hanya berusaha beramal di dunia ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, surga tempatnya. Cuma itu. Kita yang beriman kepada Allah, dipelihara tauhid kita, beramal dengan amalan soleh, insya Allah Allah memberikan kita surga. Ia akan bersikap tawadu dan terus meningkatkan kualitas diri kita. Jadi setiap hari diri kita harus ditingkatkan. Kemudian kaum muslimin dimanapun Anda berada, kekhususan saksi Islam. Saksi Islam menjadikan seorang muslim berbeda dengan yang lain. Ketika dia memiliki saksi Islam, dia akan berbeda dengan yang lain. Kekhususan tersebut tidak berkaitan dengan bentuk fisik tubuh maupun penampilan. Jadi orang menjadi saksi Islam itu berbeda dengan yang itu bukan sorbannya. Semakin besar sorbannya, semakin bersaksian, tidak begitu. Semakin besar jubahnya, semakin bersaksian, tidak begitu. Semakin besar ya sorban lah, ya, ada sorban juga taruh di leher, semakin besar, semakin berat, dia semakin bersaksian, tidak begitu. Ya. Tapi dia memiliki kekhasan dalam berpikir, memiliki kekhasan dalam bertindak. Ya. Jadi kekhususan tersebut tidak berkaitan dengan penampilan, bentuk fisik. Oh, orang bersaksi Islam itu badannya six pack, kekar, pangkal lengannya besar, tidak begitu. Ya. Kekhususan tersebut nampak dalam cara berpikir dan bertingkah lakunya yang selalu berlandaskan akidah dan syariat Islam. Jadi ketika dia melihat sesuatu, dia bertanya bagaimana menurut Islam. Kemudian dia berbuat bagaimana menurut Islam. Itulah orang yang bersaksi Islam. Kemudian kadangkala kita lihat orang-orang yang di dalam kehidupan kita ini ada orang-orang yang namanya cacat dalam bertingkah laku, ya. Suguratus suluk, ya, cacat dalam tingkah lakunya. Jadi ketika seseorang itu cacat dalam tingkah laku, padahal dia sudah memiliki akhlak Islam, padahal dia sudah memiliki paham dengan syariat Islam, padahal dia telah berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka kemungkinan itu terjadi kecacatan itu pertama karena kejahilan, kebodohan. Ya. Karena memang kebodohan itu bisa membuat kita cacat dalam tingkah laku. Kenapa? Karena kita merasa itu baik padahal itu buruk. Itu bisa jadi. Gitu. Karena ketidaktahuan kita. Maka kewajiban dakwah itu penting. Ketika saudara kita melakukan suatu keburukan, harus kita kasih tahu. Kenapa? Bisa jadi dia jahil di situ. Bisa jadi dia menganggap itu sesuatu yang baik. Padahal itu adalah sesuatu yang buruk. Yang kedua, lalai. Ada orang lalai, cuek saja, santai saja. Itu bisa membuat cacat tingkah laku. Dan yang ketiga, bisa karena godaan setan. Ya. Setan itu dua. Minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Jadi cacat-cacat tingkah laku itu bisa karena tiga hal itu. Karena kebodohannya, karena kelalaiannya, alpa dan lupa, cuek, santai saja. Habis kalau saya datang, dosa-dosa kalau datang kan lalai, terjadi kecacatan dalam tingkah laku. Yang ketiga karena godaan setan, baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Kalau setan dari kalangan manusia, diopok-opok je piti, diopok je produksi, itu ni bayu. Karena bagi para buya, bagi para ustad, godaan yang paling besar itu dua itu saja. Piti, produksi, uang, dan perempuan. Itu bahaya. Ketika mereka sudah kenal di situ sudah kacau lah. Orang-orang besar yang cacat-cacat tingkah laku di atas sekarang hanya gara-gara itu yang banyak. Pola hidupnya dari awal sudah diiringi orang. Pola hidupnya sudah diikuti oleh orang lain. Seluruhnya sudah direkam. Jejaknya sudah ada rekamannya. Sehingga tak bisa macam-macam. Karena kalau macam-macam dibongkar nih. Anda mau begini. Maka dia akan dikasih hal yang seperti itu. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Bagaimana kekhususan saksi Islamiyah? Ya, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat sifat-sifatnya di dalam Al-Qur'an. Kita baca dalam surah Al-Fat ayat 29. Allah mengatakan begini.
Muhammadur Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Asidda'u 'alal kuffar. Dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang di antara mereka. Jadi kalau salah satu sifat orang-orang muslim itu ya begitu. Ya. Keras kepada orang kafir. Kemudian beri kasih sayang di antara mereka. Tarahum, tampak pada diri mereka ruk'an sujada. Ya, karena ruku dan sujud. Yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampak ada bekas sujud. Ya. Kemudian di dalam surat At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Wallazina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Biisani, dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka ridha kepada Allah. Wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah akan menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, ya. Dan itu adalah balasan, ya, bagi mereka yang sangat besar. Itu adalah kemenangan yang sangat besar. Jadi orang-orang yang memiliki saksiah yang khas itu adalah orang-orang yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat di dalam surah Al-Mu'min ayat 1 sampai 11, dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74, dan dalam surah At-Taubah ayat 88. Ya. Dalam surah At-Taubah dikatakan lakinir rasul, tetapi rasul, wallazina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Jahadu, mereka berusaha, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan jiwa mereka. Jadi mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Wa ulaika lahumul khairat, dan bagi mereka lah kebaikan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu kita kaum muslimin dimanapun anda berada, bagaimana manifestasi saksiah Islamiyah? Yang pertama, menjadikan akhirat sebagai tujuan tanpa melupakan dunia. Wa butaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi carilah oleh kalian kampung akhirat, tapi jangan kalian melupakan nasib kalian di dunia. Ya. Itu manifestasi saksiah Islam. Jadi kita orang-orang yang memiliki saksiah Islam bukan orang miskin, bukan orang yang tidak punya, tapi orang-orang yang mengejar akhirat, tapi dia tidak pernah melupakan nasibnya di dunia. Kemudian yang kedua, meraih kekuasaan dunia dengan hak dan senantiasa bersusah payah menggapai akhirat. Apakah boleh dia berkuasa? Ya boleh. Jadi orang bersaksiah Islam akan berkuasa dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang bohong. Ya. Kalau sistem hari ini kita akan memperhatikan bahwa orang itu duduk bukan karena banyaknya pemilih, tapi dihitung, tergantung dengan tukang hitungnya. Bukan tergantung kepada banyaknya pemilih, tapi tergantung oleh tukang hitungnya. Kita milih A umpamanya, ya tukang hitung mengatakan B, mau apa lagi? Dan itu yang itu yang diakui tukang hitung itu yang akan mereka pakai. Sementara yang nusuk tidak dihitung, nusuk itu hanya jodinya saja. Itu kalau kita capai kekuasaan dengan cara yang tidak benar, maka kita harus berusaha menggapai kekuasaan itu dengan cara yang benar. Boleh kita berkuasa, kemudian zuhud dari harta yang haram dan subhat, tetapi tidak menolak menikmati rezeki yang baik, tanpa lupa bahwa dunia bukan segala-galanya. Sadar bahwa perhiasan dunia adalah cobaan. Dibaca nanti dalam surah Al-Kahfi.
ramah terhadap sesama muslim, dan keras terhadap segala bentuk kekufuran. Nanti lihat di surat Al-Fat ayat 29. Ini ayat yang kita baca tadi, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kampung akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kamu orang-orang kafir memiliki kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus shalihat, dan yang tetap itu adalah amal soleh. Khairu inda rabbika, lebih baik di sisi Tuhanmu. Sawaban wa khairun amala, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Oleh karena itu kita kaum muslimin dimanapun Anda berada, hendaklah kita di dalam kehidupan ini kita menjadikan akidah Islam itu sebagai asas saksya Islam kita. Kita jadikan akidah Islam sebagai asas. Yang kedua, kita menjadikan halal dan haram sesuai dengan syariat Islam sebagai tolak ukur perbuatan kita. Dan yang ketiga, kita menjadikan ridha Allah sebagai makna kebahagiaan. Itulah keunikan saksi. Jadi, akidah Islam sebagai landasan perbuatan, landasan kita berpikir. Yang kedua, menjadikan halal dan haram sebagai tolak ukur. Kemudian kita menjadikan ridha Allah sebagai cita-cita kita yang tertinggi. Jadi mudah-mudahan kita, kaum muslimin, dimanapun Anda berada, kita akan menjadi orang-orang yang memiliki saksi Islam. Dan terakhir, bagaimana cara kita memelihara keutuhan kepribadian? Kenapa? Karena kepribadian Islam itu bisa hilang. Bisa pergi tanpa bekas dalam jiwa kita. Bisa pergi tanpa bekas dalam diri kita. Oleh karena itu kita harus memeliharanya supaya dia tumbuh dengan baik. Jangan sampai dia layu dan mati. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus senantiasa menghidupkan iman atau akidah Islam dalam hati dan pikiran kita. Iman dan Islam itu harus ada senantiasa dalam hati dan pikiran kita. Satu. Yang kedua, senantiasa menyadari hubungan dengan Allah. Setiap aktivitas kita memiliki namanya ruh. Apa itu mana ruh? Al-idraksillah billah, kesadaran hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini, memahami bahwa kita sadar hubungan dengan Allah, maka insya Allah kita akan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa menyadari tiada daerah bebas hukum Allah. Tidak ada daerah yang bebas hukum Allah. Semuanya ada. Bebas kita dari hukum Allah hanya karena 3 perkara saja. Siapa itu? Anak-anak sampai dia dewasa. Anak-anak, rufi al-qalam, bebas hukum bagi mereka. Yang kedua, orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga, orang kehilangan akal atau gila hingga dia berakal kembali. Jadi kalau Anda ingin bebas hukum, area bebas hukum Allah hanya di 3 itu saja. Jadilah anak-anak terus. Ini tidak mungkin. Karena anak-anak itu ditentukan oleh umurnya. Dan umurnya dari hari ke hari bertambah. Oleh karena itu, dia harus, pasti dia akan sampai kepada wilayah yang ada hukum. Atau tidur sampai dia bangun. Tidur terus sampai mati ya. Itu masuk surga. Tapi tidak mungkin. So ketika kita terbangun, hukum Allah berlaku. Atau mau jadi orang gila, atau boleh sampai mati. Kalau mau jadi orang gila sampai mati, nah, mati jamin masuk surga. Tapi siapa yang mau jadi orang gila? Di dunia mungkin sepertinya mereka dilihat orang tidak beres, tapi di surga mungkin mereka lebih bahagia daripada kita. Ya. Yang keempat, kita senantiasa menyadari bahwa diri kita memiliki kelemahan dan kekurangan.
Maka jangan pernah kita merasa orang hebat. Jangan pernah merasa kita sudah hebat. Orang lain di bawah kita semua, jangan. Itu kesombongan. Kesombongan itu adalah selendang Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menarik selendang Allah itu. Selendang Allah itu adalah kesombongan. Dan kainnya adalah keperkasaan. Jangan pernah kita mengambil itu. Menarik itu. Karena Allah akan marah kepada kita nanti di yaumil akhir dan melemparkan kita ke dalam neraka. Siapapun kita, apapun level kita. Mau buaya besar, bisa juga begitu. Bisa terbuang ke neraka karena kesombongan. Maka kita berusaha untuk menjauhkan sifat itu dalam diri kita. Al-kibri. Ya. Kita harus menyadari kita al-fakir. Masih ada kekurangan. Masih ada kelemahan. Yang kelima, kita harus senantiasa bahwa hawa nafsu kita sering tak tahu diri. Kita diiringi oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita tidak tahu diri. Dia tidak peduli. Kita mau taat hukum Allah atau tidak. Itu yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Kemudian yang keenam, kita harus senantiasa menyadari bahwa syaitan akan selalu berupaya untuk menipu dan menyesatkan kita. Syaitan dalam bentuk apa? Minal jinnati wan nas. Syaitan akan senantiasa datang ke tempat kita. Dia akan datang dari hadapan kita. Dia akan datang dari belakang kita. Dia akan datang dari samping kanan, samping kiri kita. Dia ingin apa? Ingin menyesatkan kita. Kita harus waspada itu. Tidak dihitung levelnya apa. Tidak dihitung banyak ilmunya berapa. Tidak dihitung hafalannya berapa. Tidak dihitung banyak tahu hadisnya berapa. Tidak dihitung kitab yang sudah dia baca berapa. Syaitan akan senantiasa mengelilingi kita. Oleh karena itu kita harus waspada. Senantiasa waspada. Waspadalah. 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 Dan yang ketujuh, kita harus senantiasa menyadari bahwa hanya dengan pertolongan dan kekuatan Allah, seorang muslim akan memiliki kekuatan kepribadian Islam yang luar biasa. Yakinlah kita minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih butuh pertolongan Allah. Karena dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itulah kita bisa bertahan dalam kehidupan ini, bisa berjalan dalam kehidupan ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan halqah kita pada hari ini ada manfaatnya. Jadi nanti silakan diulang-ulang, silakan ditonton berulang-ulang. Jadi bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang belum like, silakan like. Kalau rasanya bermanfaat, bagi kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Kenapa? Dengan Anda menekan tanda lonceng, maka Anda akan mendapat pemberitahuan setiap ada video yang baru. Sehingga kita semua bisa belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita bagi masa-masa yang akan datang. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita ke haribaannya. Mudah-mudahan aliran pahala ini masih sampai kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.